Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Ayu Utami, NIM 19002626109 dari kelas 6D Gizi. Saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Hubungan asupan air putih dan status gizi terhadap kejadian disminor pada remaja putri di MA Al-Musyaffa Semarang. Untuk latar belakangnya, yaitu berdasarkan studi epidemiologi oleh Klein dan Lee tahun 2018 pada populasi remaja yaitu usia 12-17 tahun di Amerika Serikat, angka kejadian atau prevalensi dari disminor mencapai 59,7%. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian disminor ini. Di antaranya terdapat faktor asupan air putih dan juga status gizi. Nah, pada penelitian sebelumnya didapatkan hasil yang beragam tentang pengaruh asupan air putih dan status gizi terhadap kejadian disminor. Hasil penelitian yang beragam ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan asupan air putih dan status gizi dengan kejadian disminor pada remaja putri di MA Al-Musyaffa Semarang. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara asupan air putih dengan kejadian disminor di MA Al-Musyaffa Semarang. Yang kedua, bagaimana hubungan status gizi dengan kejadian disminor di MA Al-Musyaffa Semarang. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisa hubungan antara asupan air putih dengan kejadian disminor pada MA Al-Musyaffa Semarang. Untuk yang kedua yaitu menganalisa hubungan antara status gizi dengan kejadian disminor pada remaja di MA Al-Musyaffa Semarang. Untuk variabel penelitiannya yaitu yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas terdiri dari asupan air putih dan status gizi. Untuk variabel terikatnya yaitu kejadian disminor. Kemudian untuk tinjauan pustaka yang pertama mengenai remaja. Remaja merupakan masa transisi antara anak-anak dan dewasa. Selama remaja, perubahan hormonal mempercepat pertumbuhan. Masa remaja merupakan masa terjadinya perubahan yang berlangsung cepat dalam hal pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikologis. Masa ini merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju remaja yang ditandai dengan adanya banyak perubahan, di antaranya pertumbuhan massa otot, jaringan lemak tubuh, dan perubahan hormonal. Perubahan tersebut mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Berdasarkan WHO dan UNICEF pada tahun 2015 membagi masa remaja menjadi 3, yaitu masa remaja awal berkisar antara 10 sampai 14 tahun, kemudian untuk masa remaja tengah yaitu 14 sampai 17 tahun dan remaja akhir yaitu 17 sampai 21 tahun. Selanjutnya yaitu konsep air. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 499/Menkes/PER/4/2010, air putih adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air mendasari semua fungsi zat lain, zat gizi lain, dan di samping udara merupakan zat yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan air bagi remaja laki-laki dan perempuan adalah 1850 mili untuk usia 10-12 tahun dan 2100 mili untuk usia 13-15 tahun. Sedangkan untuk usia 16-18 tahun, laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda, yakni 2300 mili untuk laki-laki dan 2150 untuk perempuan. Selanjutnya yaitu status gizi. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Macam-macam status gizi terdiri dari gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Pengukuran status gizi dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung meliputi antropometri, pemeriksaan biokimia, fisik, dan biofisik. Kemudian untuk pengukuran tidak langsung meliputi survei makanan, statistik vital, dan ekologi. Untuk pengukuran antropometri pada remaja menggunakan IMT/U atau indeks massa tubuh yang disesuaikan dengan umur. Selanjutnya yaitu disminor. Disminor berasal dari bahasa Yunani yaitu kata dis yang berarti sulit, nyeri, abnormal, kemudian meno yang berarti bulan, dan orea yang berarti aliran.
Jadi dismenor adalah kondisi medis yang terjadi sewaktu haid atau menstruasi yang dapat mengganggu aktivitas dan memerlukan pengobatan yang ditandai dengan nyeri atau rasa sakit di daerah perut atau panggul. Penyebab dismenor bermacam-macam, bisa karena penyakit, radang panggul, endometriosis, tumor atau kelainan uterus. Ada juga selaput darah atau vagina tidak berlubang, stres atau cemas yang berlebihan. Penyebab lain dari dismenor diduga terjadinya ketidakseimbangan hormonal dan tidak ada hubungan dengan organ reproduksi. Untuk kerangka teori berisi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian dismenor seperti asupan air putih, status gizi, usia menarche, lama menstruasi, olahraga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan riwayat keluarga. Tapi saya mengambil faktor yang asupan air putih dan status gizi untuk saya teliti. Selanjutnya yaitu kerangka konsep terdiri dua faktor yang dapat mempengaruhi dismenor, yaitu asupan air putih dan status gizi yang nantinya akan saya teliti. Untuk hipotesisnya, yang pertama, H1 ada hubungan antara asupan air putih dengan kejadian dismenor pada remaja putri di MA Al-Musyafa. H0-nya tidak ada hubungan antara asupan air putih dengan kejadian dismenor pada remaja putri di MA Al-Musyafa. Yang kedua, H1-nya ada hubungan antara status gizi dengan kejadian dismenor pada remaja putri di MA Al-Musyafa, dan untuk H0 tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian dismenor di MA Al-Musyafa. Selanjutnya, desain, lokasi, dan waktu penelitian. Desain penelitian ini menggunakan penelitian survei analitik, yaitu survei atau penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi. Kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena atau antara faktor risiko dengan faktor efek. Penelitian ini dilakukan dengan cross-sectional. Cross-sectional yaitu penelitian yang mempelajari hubungan antara variabel bebas atau faktor risiko dengan variabel tergantung atau efek dalam satu waktu. Kemudian lokasi dan waktu penelitian yaitu dilaksanakan di MA Al-Musyafa yang merupakan bagian dari Yayasan Syauqi Semarang, terletak di Dukuh Wonorejo, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Sekolah menengah ini memiliki program khusus, diantaranya adalah program tahfidz 6 bulan, kemudian program bilingual yaitu Arab dan Inggris, serta program kitab kuning. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Oktober tahun 2022. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswi MA Al-Musyafa. Kemudian populasi terdiri dari semua siswi dengan jumlah populasi sebanyak 50 siswi. Untuk sampelnya terdiri dari dua bagian, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk inklusi yaitu kriteria menunjukkan responden yang dapat mewakili satu populasi untuk dijadikan sebagai sampel yang memenuhi syarat suatu penelitian. Penelitian ini membutuhkan kriteria sebagai berikut, yaitu siswi MA Al-Musyafa yang duduk di kelas 10, 11, dan 12. Usianya antara 12 sampai 18 tahun. Untuk kriteria eksklusi yakni kriteria yang apabila ditemukan dalam suatu populasi dapat menghambat proses penelitian. Selain tidak memenuhi kriteria inklusi di atas, kriteria sampel yang tidak dapat menjadi responden dalam penelitian ini antara lain yaitu yang pertama, siswi yang sedang sakit saat pengambilan data dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu siswa yang belum mengalami menstruasi. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Untuk jenis data terdiri dari dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer meliputi karakteristik responden seperti usia, berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh, dan juga asupan air putih responden. Untuk data primer didapatkan dari recall asupan air putih dan hasil pengukuran antropometri siswi MA Al-Musyafa saat pelaksanaan penelitian. Untuk data sekunder merupakan informasi mengenai profil MA Al-Musyafa yang akan didapatkan dari wawancara dewan guru ataupun dari pemilik madrasah. Selanjutnya yaitu metode analisis data, terdiri dari 3 tahap, yaitu pemeriksaan data atau editing, kemudian ada pemberian kode atau coding, dan yang ketiga ada pemasukan data atau entrying. Untuk pemeriksaan data atau editing, data yang telah terkumpul kemudian diperiksa dan dikoreksi barangkali terjadi kesalahan.
menghitung jumlah, yaitu dilakukan dengan cara menghitung jumlah formulir recall dan kuesioner yang telah diisi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu pemberian kode atau coding. Dalam pengolahan data akan lebih mudah apabila data yang dikumpulkan disusun dalam bentuk kode, terutama pada data yang berbentuk klasifikasi. Pemberian kode ini digunakan untuk mempermudah saat input data ke software SPSS. Kemudian yang ketiga itu pemasukan data atau entrying. Data dimasukkan secara sistematis, urut dan teratur agar proses penjumlahan, penyajian, dan analisis data lebih mudah. Analisis data menggunakan software Excel dan juga SPSS dengan tahapan sebagai berikut, yaitu terdiri dari analisis univariat dan bivariat. Untuk analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel penelitian untuk melihat gambaran distribusi frekuensi, persentase, dan interval kepercayaan untuk setiap variabel. Analisis deskriptif pada penelitian ini berupa deskriptif kategorik, di mana hasil akan disajikan dalam bentuk tabel. Analisis digunakan untuk menganalisis masing-masing variabel meliputi asupan air putih, status gizi, dan kejadian dis minor di ml musyafak. Selanjutnya analisis bivariat. Analisis data yang diambil berupa data kategorik sehingga tidak perlu dilakukan uji normalitas. Kemudian hubungan antara asupan air putih, status gizi, dan kejadian dis minor merupakan data-data ordinal dan ordinal sehingga dilakukan pengujian menggunakan uji Spearman. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.